Selamat datang di channel The Official Auto. Dan sekarang saya sudah bersama dengan EQS 450 Plus dari Mercedes EQ. Ini adalah mobil terbaru dari Mercedes-Benz Indonesia yang berada di segmen elektrifikasi. Ini mobil menggunakan teknologi baterai, full listrik, berbeda dengan model-model lainnya. Ini adalah mobil listrik pertama dari Mercedes-Benz yang dihadirkan di Indonesia. Nah, bagaimana kelengkapannya? Tonton terus video ini. Bila melihat EQ S450 Plus ini, sudah pasti ini adalah punya gaya yang futuristis. Dan dimensinya luar biasa, ini cukup besar, 5,2 meter panjangnya, lebarnya 2,1 meter dan tinggi 1,6 meter. Sebagai sebuah coupe, ini cukup besar, di jalan tentunya akan tampil dominan. Dari segi tampilan, seperti saya bilang tadi, gayanya futuristis. Jadi kata Mercedes, ini mobil dibuat dari scratch atau dari nol. Artinya tidak diambil atau diadaptasi dari model-model atau portofolio dari Mercedes lainnya. Dari tampang dia punya ya desain yang bisa dikatakan ini khas elektrik sih, di mana grillnya ini tertutup. Kemudian di bagian tengahnya atau di grillnya ini dia ada logo Mercedes-Benz yang besar, diikuti dengan detail-detail dari logo tersebut berukuran kecil. Gaya seperti ini hanya ada di trim AMG. Jadi sebenarnya EQ S450 Plus ini ada dua varian atau dua trim yang dibawa ke Indonesia, yaitu AMG dan Electric Art. Kalau kita lihat dari lampunya sendiri, ini daytime running light-nya sudah menyambung ke tengah. Ini khas banget gaya elektrifikasi saat ini. Kemudian lampunya sendiri sudah digital, di mana lampu ini bisa bekerja secara independen dengan berbagai macam fiturnya, auto high beam dan sebagainya. Kemudian geser ke bawah, ini area intake. Ini biasanya intake nih. Ini ditutup. Kenapa? Karena untuk mengurangi risiko air masuk atau udara masuk dan sebagainya. Ini tutup dan dia nggak aktif. Jadi ini benar-benar completely sealed off. Oke, inilah tampilan dari atau tampang dari EQS 450 Plus. Gimana bagian sampingnya? Nah, kalau lihat dari samping, ini siluet dari EQS 450 Plus ini benar-benar elegan dan premium. Jadi Mercedes-Benz ini atau dari divisi Mercedes EQ ini menerapkan gaya dengan siluet yang memaksimalkan aerodinamika, di mana tidak banyak sudut-sudut kaku mewarnai tubuh dari EQS 450 Plus. Mulai dari depan hingga sisi. Kalau dari sisi ini yang sudut patahnya cuma ada di tengah nih satu nih. Sisanya dibuat seamless. Dari sisi samping bisa kita lihat atapnya, ini gaya coupe, memanjang hingga ke ujung belakang. Untuk kaki-kaki, ini desain peleknya yang seperti ini nih, yang banyak palangnya ini khusus untuk varian AMG. Untuk Electric Art berbeda, tapi masih tetap mendepankan aura elegan. Bannya sendiri berukuran 265/40 dan dia punya fungsi dari run flat tire. Jadi kalau bannya kempes masih bisa jalan dengan kecepatan tertentu. Nah, untuk memaksimalkan aerodinamika tentunya beberapa komponen dibuat seamless. Nggak cuma dari bentuk tubuhnya tapi juga gagang pintunya. Gagang pintunya sendiri ini dibuat masuk ke dalam. Kalau mau mengeluarkan gagang pintunya ini tinggal disentuh, ditarik ke depan. Nah, ini keluar nih, baru deh. Nah, terus bagaimana kalau menguncinya? Kalau menguncinya juga sama, tinggal dielus saja nih, di touch. Nah, dia akan mengunci. Oke, kita lanjut ke area belakang. Tampilan futuristis juga diterapkan pada area belakang, seperti adanya lampu yang menyambung atau memanjang dari ujung ke ujung lebar mobil. Dan ini tentunya sudah pakai LED. Yang paling menarik ada dari lampu stop lamp combination-nya ini ada seperti spiral nih. Bentuknya seperti spiral ini dan ini sangat-sangat unik. Tambah juga lampu sen ya, udah pasti lampu sen dan lampu mundur, di mana lampu sennya ini sequential. Nah, untuk varian AMG, bedanya dengan Electric Art, AMG ini punya spoiler kecil lah di atas sini. Kemudian area bumpernya yang kontras dengan body ini punya fitur seperti diffuser lah ya, diffusernya ini. Jadi ada aksen menonjol di bawahnya ini untuk mengalirkan angin. Sebenarnya adalah
aksen yang khas dari varian AMG. Sementara dari Electric Arc ini nggak ada dan ini juga nggak ada. Ya nggak jauh berbeda sih, tapi mampu membuat tampilannya jadi apa ya, bisa dikatakan differentiate-nya jadi lebih signifikan. Dan yang paling menariknya, walaupun mobil ini terlihat besar banget, tapi dia akan memberikan fungsionalitas dari mengangkut barang yang cukup banyak. Nah, seperti apa? Kita buka dulu. Nah, ini adalah bagasi dari EQS 450 Plus. Besar banget. Bahkan katanya ini mencapai 500-an liter. Bisa membawa 2 tas stick golf, kemudian masih bisa muat 1 koper, bahkan mungkin bisa 2 koper di sini masuk lagi. Dan sebenarnya yang bikin menarik adalah ini posisinya tinggi banget. Jadi agak hati-hati kalau misalnya membuka di basement. Tapi dia juga punya fitur untuk menjaga dia sudutnya bisa diatur sih. Tapi tidak masalah, toh bagasi yang disediakan cukup luas sehingga akan membantu Anda dalam keseharian. Oke, kita akan masuk ke area kabin. Let's go. Nah, beginilah tampilan dari interior EQS 450 Plus. Tampilannya benar-benar modern, futuristis, mewah, megah, majestic dan sebagainya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba aja lihat dari dashboardnya. Dashboardnya ini seamless dan hanya dilengkapi oleh layar digital. Layar digital sendiri terbagi menjadi 3, ada panel instrumen nih, kemudian head unit, dan sebelahnya juga ada display untuk penumpang bagian depan. Oke, kita mulai dari head unit dulu kali ya. Head unitnya sendiri ini berukuran cukup besar, dan ini nggak hanya sebagai pengatur multimedia tapi juga fungsi kendaraan. Dan fungsinya ini cukup banyak. Anda mungkin akan butuh waktu untuk mengotak-atiknya atau mengopreknya. Dan tentunya ini akan membantu Anda ketika menggunakan kendaraan. Nah, saat memasuki mobil ini terus kita menyalakan mobil ya, dia ini nanti akan muncul suara-suara kayak apa ya, kayak pesawat luar angkasa gitu. Jadi suaranya itu benar-benar futuristis dan ini akan memberikan pengalaman seperti Anda berada di mobil masa depan. Yang menariknya kalau geser ke kiri, ini waktu head unit semua nyala ini muncul nih gambar mobil konsep kali ya, mobil konsep dari Mercedes. Dan ini cukup menarik. Oke, tadi ini area dashboard head unitnya dan ada display untuk penumpang depan. Sementara untuk pengemudinya, displaynya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi cukup menarik dan dia informatif banget. Dan ini bisa diatur juga melalui steering switch yang ada di sebelah kanan. Ini bisa diatur nih tampilannya mau klasik, understated atau sport, atau bisa juga navigasi maupun assistance dan service. Nah, untuk pengaturan sendiri ini menggunakan touchpad, jadi tinggal disentuh aja nih, digeser gini. Jadi ini benar-benar sederhana, simple, dan lebih menariknya lagi, mobil ini juga dilengkapi dengan head-up display. Tapi head-up display-nya ini nggak sederhana, nggak cuma munculin angka kecepatan dan sebagainya. Itu dibuat dengan permainan warna juga, ada biru, ada putihnya juga. Jadi visualnya itu lebih menarik gitu. Dan ya sayangnya kita belum mencoba ini, kan belum bisa mencobanya. Namun kemungkinan di head-up display-nya sendiri bisa menampilkan arah navigasi gitu. Oke, kita lanjut masih di area pengemudi. Ini setirnya sudah gaya AMG dengan flat bottom dan ini sudah telescopic tilt dan dia pengaturannya itu elektrik. Kemudian pengaturan untuk penggantian giginya ada di sini, tuasnya di belakang kemudi. Dan tentunya ada pedal shift. Pedal shift ini untuk mengatur bukan regenerative braking, tapi ini pedal shift untuk penggantian gigi. Jadi kesannya jadi lebih sporty lah. Interior dari EQS 450 Plus ini dilengkapi dengan berbagai macam material, ada hardcover, terus juga ada leather. Ini leathernya berbeda dengan yang ada di dashboard dan di door trim. Di door trim ini lebih sama dashboard yang menyatu ini seperti bahan suede. Sementara yang di konsol tengah di bagian bawah dashboard ini bahan leather gelap. Kemudian ada aksen kayu, ini literally bentuknya, feel-nya kayu. Kemudian ada aksen chromium, ada juga aksen silver.
Dan tentunya ini masih sweat di area konsol tengah untuk kompartemen. Ini sweat. Dan untuk joknya sendiri, untuk varian AMG ini menggunakan Nappa leather. Sementara untuk varian dari Electric Art dia menggunakan leather biasa yang kualitasnya mirip-mirip seperti Nappa. Oke. Nah, untuk area konsol tengah sendiri, seperti saya bilang tadi, dia nggak ada nih tuas penggantian gigi di sini. Karena perpindahan giginya dipindahkan ke belakang kemudi. Di konsol tengah ini ada tombol yang terdiri dari berbagai macam fungsi. Tentunya ini start stop engine-nya ada di sini. Kemudian ada hazard. Kemudian ada mode berkendara yang terdiri dari Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Dan menariknya, mode berkendara ini nggak cuma berpengaruh kepada performa mesin, tapi juga suspensinya, terus setirnya juga. Setirnya akan berpengaruh, kemudian juga ada electronic stability performance-nya, dan juga untuk fitur-fitur asistensnya lah. Oke, dan di area konsol tengah ini ada berbagai macam tombol lainnya, ya ini seperti parking kamera, dan ini kamera parkirnya ini udah 360, bahkan dia udah 3 dimensi, jadi mobil tuh dibuat third person gini, dan ini bisa digeser-geser. Bayangin nih, jadi kita bisa ngelihat nih posisi kita di mana sekitar tuh posisi mobil, sekitaran mobil ini bisa dipantau. Dan menariknya, dia punya fitur namanya geotagging. Geotagging ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita parkir di garasi rumah, terus kita pencet geotaggingnya, dia akan nge-save nih, sistem akan nge-save posisi mobil di garasi. Jadi saat kita keluar, terus kita pulang lagi mau parkir, nanti akan ada kotak yang menunjukkan bahwa ini loh posisi parkir sebelumnya, dan kita tinggal ngikutin aja. Lanjutnya di sini ada EQ. EQ ini fungsinya untuk mengetahui kapasitas baterai, baik baterai sedang di charging atau sedang digunakan. Ini juga ada informasi konsumsinya, jadi kita bisa mempelajari bagaimana gaya berkendara kita dengan data-data yang tersaji sehingga bisa menjadi lebih baik ketika berkendara. Kemudian ada juga fungsi dari mobil. Ini tinggal pencet yang gambar mobil. Ini kita bisa, ini kalau dikatakan ini sebenarnya adalah shortcut kali ya, shortcut dari fungsi kendaraan. Ini ada macam-macam nih. Mulai dari head-up display-nya, ESP-nya, kemudian ada Parktronic-nya, Active Lane Keeping Assist, terus untuk joknya sendiri, interior protection, bahkan tow-away protection. Bahkan menariknya, Mercedes EQ ini sampai memberikan namanya car wash mode. Car wash mode ini akan mengaktifkan beberapa fitur seperti melipat spion, terus menutup jendela, dan tentunya ada sunroof. Kemudian vehicle opening off-nya dimatikan juga, Parktronic-nya off, rain sensor off, pokoknya yang berhubungan dengan kelistrikan dimatikan dan melindungi mobil dari kemasukan air. Dan ini sangat dianjurkan bagi pengguna untuk mengaktifkan car wash mode ketika mencuci mobil. Oke, kita lanjut ke area atas nih. Di atas ini ada sunroof. Sunroofnya ini bisa dibuka tutup bukan dengan dipencet tombol, tapi disentuh touchpad lah. Nah, ini tinggal disentuh aja gitu. Di slide lah, di slide. Begitu juga lampunya, kalau lampunya dipencet ya. Dan kalau sunroofnya ini di slide. Ini juga fungsi slide ini nggak cuma untuk kaca sunroofnya, tapi juga sunshade-nya. Untuk pengaturan joknya ini juga sudah elektrik, tapi bukan pakai tombol yang ada di sisi jok, melainkan di pintu, area pintu ini. Ini tombol yang pergerakannya tuh nggak dalam gitu. Jadi mungkin kalau Anda yang baru ngelihat nih, ini tombolnya berfungsi nggak sih? Karena nggak bisa digeser nih. Tapi pada dasarnya ini berfungsi. Jadi sentuh pelan aja juga dia udah bekerja dengan, lo lihat. Ini nggak ditekan banget nih, cuma sentuh aja dikit. Tuh. Dan pengaturan sendiri punya sistem memori. Jadi ini ada memorinya 1, 2, 3. Jadi bisa di-personalize dari masing-masing individu. Atau kalau misalnya nggak mau pencet tombol yang ada di pintu, bisa juga melalui head unit. Oke, lanjut lagi. Untuk pengaturan AC-nya nggak ada tombol fisik, melainkan menggunakan
digital, dan ini sudah zona, 4 zona. Tentunya ini sudah climate control auto zone dengan 4 zona, dan karena dia pakai digital, layar digital, jadi ini praktis gitu. Dan menariknya lagi, ketika Anda mengatur suhu, misalnya mau naikin suhu, ini ambient light-nya akan mengikuti dari hal yang Anda inginkan. Misalnya naikin suhu, dia merah nih, jadi merah nih keluar. Tapi kalau misalnya mau suhunya turunin nih, yang keluar biru. Tuh, biru kan? Ini memang sih jadinya semacam gimmick yang apa ya? Ya semacam gimmick, tapi menurut saya ini menjadi hal yang menarik. Apalagi mobil ini kan mobil masa depan ya, mobil futuristis. Hal-hal seperti ini menjadi hal yang cukup penting untuk membedakan dengan mobil konvensional. Oke, kita lanjut ke area belakang. Ini dia tampilan belakang dari EQS 450 Plus. Ini bisa dikatakan mobil ini nggak cuma terfokus di area depan, tapi juga area belakang. Jadi balance. Kadang-kadang ada mobil yang memang terfokus untuk penumpang depan atau pengemudi depan, apalagi yang mobil performa. Kemudian mobil luxury yang benar-benar mengedepankan kenyamanan belakang seperti Maybach dan sebagainya. Tapi kalau EQS 450 Plus ini equal nih. Jadi depan juga dapat kenyamanan optimal, bahkan performa. Di belakang pun nggak ketinggalan. Untuk ruang kakinya luas banget karena mobil ini panjangnya 5,2 meter, jadi luas banget. Dan headroomnya ini juga cukup tinggi karena dia bergaya coupe. Dan dari sisi lebarnya pun ya seperti saya bilang tadi, lebarnya 2,1 meter. Dan karena ini bentuknya jadinya kayak captain seat, tapi sebenarnya ini nggak captain seat sih, bisa juga dibikin jadi 3 gini. Nah, ini jadi 3 gini, masih bisa 1 orang lagi. Jadi memberikan kesan yang lega banget ruang area ini, tapi juga bisa jadi sangat personal. Dan jika Anda membeli EQS 450 Plus ini, Anda akan mendapatkan secara gratis tablet yang tertanam di dalam armrest penumpang belakang. Tapi tablet ini juga bisa dicopot nih. Nah, ini tabletnya. Tablet ini berfungsi untuk mengatur setting kendaraan, tapi nggak kompleks ya. Nggak semua fitur bisa diatur, hanya kayak semacam tingkat kenyamanan, lampu seperti ambient dan interior lighting, kemudian sistemnya pun juga nggak terlalu banyak, dan pengaturan dari jok. Jadi joknya ini bisa diatur lewat tombol yang ada di sisi pintu atau lewat tablet ini. Terus apalagi sih yang didapat dari EQS 450 Plus ini selain tablet ini? Nah, jadi Anda juga akan mendapatkan headphone wireless nih dari Mercedes EQ. Bentuknya kayak gini nih, keren banget nih. Dan dia ada logo Mercedes-nya. Jadi ini wireless, bisa terhubung ke head unit, dia bisa menikmati musik. Selain menggunakan headphone ini, mobil ini juga dilengkapi dengan perangkat audio dari Burmester. Ini ada 15 speaker tertanam di seluruh kabin. Dan ini tentunya bisa diatur keluaran suaranya, mau individual atau memang sudah langsung equalizer dari bawaan. Menariknya individual ini bisa diatur dengan detail, mulai dari bassnya, treble-nya, sampai kenyamanan volumenya. Dan itu diaturnya bukan cuma sekedar tombol, tapi dikasih contoh suaranya. Oke, itu tadi multimedia. Bagaimana kenyamanan lain dari baris kedua? Tentunya sudah ada AC untuk baris kedua dan bisa dikontrol secara independen dengan lubang ventilasi. Ini ada 4 di belakang nih, 2 di pilar B, kemudian 2 lagi di area konsol tengah. Pengaturannya sendiri ini bentuk tombol dengan layar digital. Ngomongin performa dari EQS 450 Plus ini, dia menggunakan baterai yang terbagi menjadi 12 modul, di mana masing-masing modul ini akan memberikan tenaga dari berbagai macam komponen dari mobil. Dan dia menggunakan single motor atau motor listriknya tunggal dengan penggerak roda belakang. Baterainya sendiri diletakkan flatbed atau rata di lantai di bawah jok, dan sebenarnya untuk komponen kelistrikan dan sebagainya ini ditempatkan di bagian depan atau di bawah kap mesin ini. Namun kap mesin ini sebenarnya Mercedes sendiri bilang ini sebaiknya jangan dibuka, bahkan sebenarnya nggak bisa dibuka karena di dalamnya ini kan ada komponen-komponen high voltage, jadi sangat berbahaya kalau misalnya dibuka terus
orang awam yang tidak memahaminya, mengotak-atik itu akan sangat berbahaya. Untuk itu Mercedes sendiri menambahkan section sendiri di sisi, di mana ini area ini nih untuk mengisi air untuk wiper. Jadi kalau mau mengotak-atik area kampas ini cuma ada di sisi nih untuk menambah air wiper. Oke, secara data ini mobil ini dapat melaju hingga 770 km berdasarkan WLTP cycle. Kemudian performa sendiri outputnya 333 horsepower dengan torsi 565 Nm. Sebuah angka yang impresif untuk mobil listrik. Dan tentunya torsi tersebut instan keluarnya dari 0 RPM. 770 km sendiri menjadikan mobil ini memiliki daya jelajah terpanjang di segmen elektrifikasi di Indonesia. Jadi belum ada mobil yang bisa menjelajah sejauh itu setelah EQS 450 Plus ini. Dan mobil ini sendiri dibanderol, ini masih perkiraan range 3,3 miliar sampai 3,5 miliar. Dan itu tentunya sudah memiliki berbagai macam package di dalamnya, terutama garansi, di mana garansinya ini terdiri dari 5 tahun untuk servis, 2 tahun untuk ban, dan 10 tahun untuk baterai. Nah itu dia tadi review singkat atau first impression dari EQS 450 Plus dari Mercedes EQ. Ini adalah mobil listrik pertama Mercedes-Benz di Indonesia yang tentunya bakal sangat menarik untuk Anda pinang. Saksikan terus video-video lainnya dari Dio Official Auto. Jangan lupa untuk subscribe channel Dio Official Auto, Carvaganza dan Zequil. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen, like, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.